Setan besi menatap dengan marah. Tetapi dia juga sedikit tidak berdaya. Tidak sulit untuk menebak asal mula jubah 100 burung Cao Feng, yang dipetik dari tulang wanita yang jatuh dari klan Feng. Setelah Qian Kai melihat Yao Shuai maju, pisau hijau yang tertegun masih jatuh di lehernya, yang membuatnya semakin ketakutan, dan buru-buru berteriak. Monster, berikan komentarmu. Kota pemakaman naga memiliki aturan untuk mengubur kota naga. Jika kamu tidak membelinya, kamu dapat menggunakan pisau untuk beberapa alasan. Aku tidak membunuh klan Feng. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan bunuh Raja Dewa. Aku akan memotongnya. Wajah Qin Yichan sangat dingin. Wajahnya dan Qian Kai sangat dekat. Dia ingin melihat kesempurnaan besar kaisar ini. Sekarang dia berani menghina ibunya. Tapi sekarang, izinkan saya menjelaskan bisnis Anda dengan jelas. Baik Qian Kun. Tanda seru. Pada saat ini, saya melihat besi berteriak. Kemarahan itu seperti guntur dari langit. Iblis mengaum dan memecahkan langit, seperti sapi gila yang merintih. Menghadapi auman komandan iblis dari jarak yang begitu dekat, itu sudah cukup untuk membuat pedang Qin Yichan meledak. Aku berkata, mengubur kota naga. Ada aturan untuk mengubur kota naga. Deru besi adalah untuk menggoyangkan pisau Qin Yichan terbang. Bahkan jika itu mengenai tempat itu adalah putra Baize untuk maju, bukan giliran junior ini untuk maju. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa bila Dewa Pedang Bawaan begitu tegas, dan bahkan saat dia meraung, dia melihat pegunungan bersalju muncul di mata Bai Guanxing yang dingin dan bangga, seolah-olah langit dingin dan salju akan hilang. Semuanya. Baik Qian Kun. Nada suaranya berangsur-angsur menjadi tidak baik. Dia tidak memukul Qin Yichan dengan pukulan. Dia sudah memberi wajah Bai Guanxing, dan bahkan dalam hal ini, dia tahu bahwa kota pemakaman naga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Putra Baize, yang merupakan 10 dewa besar, telah datang ke sini. Mereka benar-benar harus memberikan beberapa penjelasan, tetapi orang-orang ini tidak memiliki maksud untuk membicarakannya. Sampai sekarang, Qian Kai masih dipegang oleh pisau. Aku akan memberi huaksu wajah, membawa orang-orangmu pergi dari sini, dan aku akan memperlakukannya seperti tidak ada yang terjadi. Berteriak dengan dingin, kekuatan iblis yang mengerikan sudah cukup untuk membuat pria kuat manapun merasakan penindasan yang mendebarkan, dan itu cukup untuk membuat hati mereka meledak. Suara itu bahkan lebih dingin dan lebih dingin. Dijiang memberitahuku tentang naga hitam. Aku tidak melakukan apapun denganmu. Kamu berada di alam semesta kuno. Kami tidak akan mengganggumu, tetapi kamu tidak harus santai. Tanda seru. Bai Guanxing terdiam, dan ketika Qian Kai melihat ini, dia langsung menjadi berani, seolah-olah komandan iblis dan putra Baize sudah berada di bar. Tentu saja, Qian Kai juga takut dia akan menderita karena berkelahi dengan Xiami. Jadi dia berteriak, Bai, putra Baize. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Maka semuanya harus masuk akal. Jubah Cao Feng 100 burung ini dibuat olehku dengan mempertaruhkan nyawaku. Kamu ingin mengambilnya dengan satu kata, bukankah itu pantas? Qian Kai juga memiliki aturannya. Tempat pemakaman naga bukanlah tempat yang baik. Jika kerajaan kaisar melanggar tanpa izin, ada kemungkinan dia akan jatuh. Kita harus tahu bahwa dalam pertempuran tempat pemakaman naga, apakah ada beberapa kaisar yang meninggal? Jubah kekaisaran dia bekerja sangat keras untuk keluar. Putra Baize mengatakan bahwa dia adalah miliknya. Bagaimana bisa ada barang murah seperti itu? Setelah pertanyaan seperti itu, Bai Guanxing menundukkan kepalanya dan terdiam. Qian Kai melihat ini dan diam-diam senang. Untungnya, putra Baize yang dia temui. Jika Lei Ze atau Tian Invincible ada, dia akan benar-benar tidak berani berbicara seperti itu. Selain itu, sekarang, masih ada komandan iblis yang hadir. Apa yang terjadi dengan putra Baize? Dan dia juga putra Baize di kerajaan kaisar. Jangan lupa apa nama tempat ini, tempat di mana naga dikuburkan. Itu naga dan harus disilangkan. Harimau harus berbaring. Qian Kai diam-diam bangga. Tetapi pada saat ini, Bai Guanxing melihat ke atas dan melihat melalui lengan bajunya, seolah mencari harta karun. Ini membuat Qian Kai semakin bangga. Putra Baize ingin kembali ke jubah Bai Niao Cao Feng. Kamu telah untuk mengubah tentara kaisar juga. Dang. Namun, setelah melihat Bai Guanxing mengobrak-abrik sebentar, dia mengeluarkan bola cahaya kemasan dan melemparkannya ke kaki Qian Kai. Dan bola cahaya kemasan ini secara langsung membuat Qian Kai terlihat tercengang. Dokin. Tanda seru. Dao Jin Dao Tai dapat dikatakan sebagai mata uang keras di antara para pembudidaya yang kuat, seperti batu giok dan batu dewa di alam dewa. Bagaimanapun, Dao Jin adalah bahan baku utama untuk casting tentara Dao Jia Dao, dan permintaannya tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi mata uang keras hanya untuk yang kuat biasa. Besi Dao ini, yang tidak lebih dari kepalan tangan, takut bahkan prajurit Dao yang paling biasa pun tidak dapat diciptakan. Sama seperti ini, saya ingin mengganti jubah Bai Niao Cao Feng-nya. Kirim pengemis. Namun, Bai Guanxing menawarkan harga ini. Kamu bilang kamu membuat jubah Bai Niao Cao Feng. Oke, ini biaya yang sulit untukmu.
Terimalah dan kembalikan jubah Bai Niao Chao Feng kepadaku. Atau di mana kamu mendapatkannya? Kembalikan jubah Bai Niao Chao Feng dan aku akan mendapatkannya sendiri. Qian Kai tercengang. Dia juga menggertakkan giginya. Meskipun dia adalah sapi iblis, giginya setajam gigi binatang buas. Baik Qian Kun, jangan menyerah. Seorang Daojin ingin mengganti jubah Phoenix dari 100 burung. Tetapi dia dapat melihat bahwa Bai Guanxing tidak bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai, hanya untuk menemukan kesalahannya. Meskipun Qian Kai gemetar ketakutan, dia tidak memohon belas kasihan. Dia memiliki aturannya sendiri. Dia juga dalam bisnis menjilat darahnya. Dia bisa membunuhnya, tetapi dia tidak bisa menghancurkan bisnisnya. Haha, sudahkah kamu melihatnya? Ada kalanya putra Baize tidak masuk akal. Qian Kai melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, dan tidak bisa membantu mengipasi api. Dia tidak percaya bahwa putra Baize kuat, tetapi putra Baize di ranah kaisar akan berani menjadi musuh Huan Yu. Jubah Chao Feng 100 burung milik klan Phoenix. Tapi ada apa? Dari mana artefak kekaisaran bihai anak ini berasal? Tuan Bai, Anda harus masuk akal di mana-mana. Anda hanya bisa memukul pekerjaan saya sekali. Berapa banyak orang yang bisa Anda hentikan? Kata-kata Qian Kai langsung ke intinya. Bai Guanxing kembali, dan dia tidak beruntung jika bertemu dengannya hari ini. Tapi setelah menghancurkan bisnisnya, bagaimana dengan kejadian ini? Hanya beritahu yang kuat dari alam semesta kuno bahwa putra Baize telah kembali dan ingin menempati harta tanah pemakaman naga. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di tanah pemakaman naga. Dapatkah putra Baize melindunginya? Bisakah banyak orang kuat setuju? Baik Qian Kun, izinkan saya memperingatkan Anda satu kalimat terakhir. Anda hanya seorang kaisar sekarang, dengan sedikit prestise, bukan apa yang dapat Anda lakukan sekarang. Dia juga mengatakan segalanya jika bukan karena masalah yang disebabkan oleh kelahiran naga hitam. Dia tidak akan begitu bertinta. Dan dia akan langsung meledakkan Bai Guanxing keluar dari kota pemakaman naga dengan tinjunya. Mata pembangkit tenaga listrik juga berkedip. Bai Guanxing datang ke alam semesta kuno untuk menunjukkan wajahnya. Dan ingin mereka tidak melawan tanah pemakaman naga di masa depan. Berapa banyak uang orang yang dipotong? Banyak pembangkit tenaga listrik juga telah diprovokasi untuk marah. Dan ada seorang komandan iblis di tempat kejadian hari ini. Bagaimana mungkin memberi wajah Bai Guanxing? Tuan Bai, Anda mengatakan Anda mengikuti jalan surga. Tetapi apakah pantas bagi Anda untuk membeli harta yang kita dapatkan dari hidup kita? Kami belum pernah membunuh naga sungguhan. Siapapun yang mendapatkan harta ini akan menjadi milik orang lain. Bukankah ini aturan untuk keluar?